Oke. Kemudian dimasukkan UN, ada variasi sedikit di situ, yang baik dan yang tidak. Tapi sekarang coba kita pilih hanya sekolah yang integritasnya tinggi saja yang dilihat rapotnya. Jadi sekolah-sekolah yang indeks integritasnya rendah, rapotnya nggak usah dilihat aja. Sekarang kita lihat hanya yang jujur saja. Kita lihat coba hasilnya. Ternyata mayoritas masih merah. Jadi katrol mengkatrol ini di semua aspek. Ya, seakan-akan ada nilai, tapi nilainya tak mencerminkan kenyataan. Nilainya tak mencerminkan kenyataan. Bapak Ibu sekalian, akankah kita diamkan ini terus? Akankah kita menjadi bagian yang bilang, saya memang berada di sana, saya bertugas, tapi atas nama A, B, C, D, F, G, saya diam. Mari kita ubah. Mulai sekarang kita nyatakan bahwa kita akan buat rapot-rapot di semua sekolah, rapot-rapot yang menggambarkan prestasi senyatanya. Jangan didiamkan. Kita berikan kenyataan. Untuk apa? Supaya berubah. Kalau kita tidak punya potret yang benar, bagaimana kita bisa berubah? Termasuk sekalian, kalau kita lihat ujian nasional. Ujian nasional ini kalau kita perhatikan di tempat-tempat yang indeks integritasnya tinggi, itu beda sekali angkanya. Karenanya saya salut, misalnya ada sebuah provinsi, Nusa Tenggara Timur. Ada yang Nusa Tenggara Timur di sini ya? Ada. Nusa Tenggara Timur itu angka capaian ujian nasionalnya masih rendah. Tetapi kejujurannya salah satu yang paling tinggi di seluruh Indonesia. Jadi di sana bisa bilang boleh saja kami dianggap masih rendah, tapi minimal kami bukan bagian yang contek-mencontek. Oh, itu kehormatannya luar biasa. Daripada angka kami tinggi, tapi kami agak bermasalah. Apologinya lebih berat, melanggar moral itu apologinya lebih berat daripada kinerja akademik. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya ingin gariskan apa yang disampaikan Ibu Menko tadi. Revolusi mental. Dan Ibu Menko menggariskan, ini dari Ibu Menko, bahwa ujian nasional, indeks integritasnya bagian dari ikhtiar kita melakukan revolusi mental itu. Kita ubah itu. Jadi harapannya nanti ke depan sekolah-sekolah kita lebih baik dalam menjalankan itu. Ada beberapa catatan riset mengenai kinerja guru dengan capaian ujian nasional, UKG dengan ujian nasional. Ini ada beberapa angka yang bisa ditunjukkan di sini. Secara sepintas, sepertinya tidak ada hubungan antara nilai UKG dengan nilai ujian nasional. Secara sepintas. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, jika UKG dan UN dilakukan uji statistik hanya pada tempat yang berintegritas tinggi, maka kelihatan bahwa ada korelasinya. Jadi kinerja guru itu atau kompetensi guru itu sangat erat hubungannya dengan prestasi siswanya. Kita Bapak sekalian, saya ingin garis bawahi, tidak ingin simplistik. UKG lalu UN, enggak. Ini hanya ilustrasi saja. Karena intervensinya ada banyak variabel di situ. Bukan sekedar dua variabel nih, variabel kompetensi guru dengan variabel nilai UN, tidak. Ini relasinya kompleks. Ini ilustrasi saja betapa pentingnya kita memiliki data yang akurat. Lalu yang menarik, kita menyaksikan mulai tahun lalu ada ujian nasional berbasis komputer. Nah, lalu kita lihat apa perubahan yang muncul ketika sekolah menyelenggarakan UN berbasis komputer dengan sebelumnya UN menggunakan kertas, berbasis kertas. Coba tunjukkan datanya.
sekolah yang ujian nasional tahun 2014 rendah lalu ikut UNBK, dan sekolah yang 2014 indeks integritasnya tinggi ikut UNBK, angkanya nggak berubah. Jadi yang pindah dari kertas ke komputer drop angkanya. Siapa yang drop? Jika integritasnya dulu rendah. Tapi sekolah yang terbiasa integritasnya tinggi pindah ke komputer, angkanya tetap. Jadi sekolah yang berani pindah ke komputer percaya diri. Dari dulu juga saya jujur, beri saya komputer, saya jawab dengan jujur pula. Tapi kalau terbiasa contek-mencontek, mendadak alat untuk mengkatrol hilang. Nilainya drop. Ini semua simulasi Bapak sekalian. Karena itu kebiasaan jujur menjadi sangat penting. Kebiasaan ujian tanpa mencontek ini penting sekali. Dan ini gambarannya Bapak sekalian. Yang warna merah ini, meskipun ada sebagian yang di atas, tapi coba lihat, yang nilainya selalu integritasnya tinggi hanya 2 yang drop. Yang lainnya semua di situ. Tidak ada perubahan yang signifikan, baik naik ataupun turun. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar ilustrasi, tapi pesan utamanya adalah mari kita kembalikan tradisi jujur di sekolah kita. Karena sekolah kita memiliki tradisi itu. Mari kita kembalikan tradisi itu. Yang berikutnya saya ingin sampaikan juga pada Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini, kita memiliki salah satu masalah dalam dunia pendidikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya adalah kekerasan. Kekerasan ini berulang terjadi. Dan Bapak sekalian, nampaknya kecil, tapi begitu diakumulasi nasional, angkanya besar. Jadi di tempat kita masing-masing mengabdi, mungkin di kabupaten kita jumlahnya sedikit, di kota kita jumlahnya sedikit, tapi begitu dikumulasi se-Indonesia, angkanya besar sekali. Coba kita lihat datanya. Ini Bapak sekalian, 84% pernah mengalami kekerasan di sekolah. 75% mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. Lalu sampai pada perundungan, 50% anak kita pernah merasakan perundungan. Perundungan itu bullying, Pak. Kita menggunakan edisi bahasa Indonesianya. Perundungan itu bullying. Ini Bapak sekalian, selama ini pendekatan kita di pendidikan adalah melihat ini sebagai kasus untuk diselesaikan secara adat, secara kekeluargaan, atau melihat ini sebagai perkara hukum dan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi 2 ekstrim. Di satu sisi dipandang sebagai kasus, diselesaikan secara kekeluargaan, atau diambil kepada negara dan serahkan pada APH. Dan datanya, Bapak sekalian, datanya yang diserahkan ke APH itu cukup banyak, Bapak sekalian, angkanya. Karena itu mulai ke depan kita ingin ini diselesaikan secara sistematis. Pemerintah tidak boleh lagi diam dan mendiamkan terhadap fenomena kekerasan di sekolah-sekolah. Jika anak-anak kita terbiasa dengan kekerasan di sekolah, di rumah, maka kita proyeksi saja masa depan kita akan penuh dengan anak-anak yang terbiasa pula dengan kekerasan. Dan korban kekerasan itu 2, target kekerasan dan pelaku kekerasan, dua-duanya korban. Jangan pernah menganggap korbannya hanya target kekerasan, karena sebenarnya 2, karena itu dua-duanya yang harus diintervensi. Dan ini Bapak sekalian, ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 yang ini akan harus dilaksanakan oleh semua, dan sekarang dalam proses ditingkatkan menjadi peraturan presiden. Apa isi Permendikbudnya? Saya akan berikan
komponen garis besarnya saja. Pertama adalah penanggulangan, karena kita sudah gawat. Karena itu urutannya bukan pencegahan, sanksi, penanggulangan, tidak. Urutannya adalah penanggulangan dulu, lalu sanksi, baru pencegahan. Karena sekarang sudah masif terjadi. Nah, ke depan sekolah diwajibkan untuk memasang papan informasi mengenai sekolah aman di serambi sekolah. Di tiap sekolah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau ada anak kita, nggak usah orang lain, anak kita mengalami kekerasan di sekolah, mau minta tolong kemana? Mau minta tolong kemana coba? Mau telepon kemana? Pernah kita menyaksikan anak dipukuli rame-rame, dibullying. Dia mau minta tolong aja tidak tahu harus minta tolong kemana. Negara tidak hadir di sekolah-sekolah kita. Karena itu sekarang mulai ke depan setiap sekolah harus ada. Ukurannya 120 kali 80 di tiap sekolah harus ada nomor telepon kepala sekolahnya, nomor telepon dinas pendidikannya, polseknya, polresnya, nomor telepon kita ini aktif 24 jam, nomor telepon Kemdikbud dan email. Dan ini bisa dicek nomor-nomor ini. Ini semua harus ada di tiap sekolah. Fungsinya apa? Sebagai helpline, bantuan awal bila terjadi. Kita tidak ingin terjadi, tapi bila terjadi minimal ada itu. Itu pertama. Jadi nanti tiap sekolah. Yang kedua, guru kepala sekolah mulai sekarang wajib lapor kepada orang tua jika ada dugaan kekerasan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, harus lapor. Jadi tidak boleh lagi kalau ke depan diam dan mendiamkan, termasuk lalai. Tidak boleh kita. Yang kedua, harus ada POS, prosedur operasi standar. Bapak Ibu sekalian, banyak sekolah, guru, kepala sekolah yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan kalau ada kekerasan. Ini harus disusun sama-sama. Dan di tiap sekolah harus ada tim pencegahan kekerasan. Seperti kita memiliki komite sekolah tiap sekolah, kita nanti harus ada tim pencegahan kekerasan di tiap sekolah. Lalu, lapor juga ke dinas pendidikan. Bila terjadi, tentu mereka ada judgement untuk melaporkan. Kedua, yang ketiga ini menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan. Kita ini seringkali kalau ada siswa bermasalah, jalan pintasnya itu dikeluarkan. Dikeluarkan itu artinya dia akan masuk sekolah lain. Tanggung jawab kita adalah kita harus mendidik anak ini. Karena itu saya katakan, korbannya itu dua-duanya. Ya target kekerasan, ya pelaku kekerasan. Dua-duanya harus kita didik, kita bina. Lalu ada sanksi kepada siswa, ada sanksi kepada guru dan tenaga pendidikan. Dan ini sanksinya termasuk pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara, sampai pemutusan hubungan kerja. Kenapa Bapak sekalian? Kita menyaksikan berita luar biasa, seorang anak SD yang sampai meninggal, bukan karena kekerasan di sekolah. Sekolahnya tidak melakukan kekerasan, kekerasannya di rumah. Tapi sekolahnya menyaksikan dari dekat efek-efek itu dan memilih diam dan mendiamkan. Lalu anak yang harusnya bersekolah, hari ini sudah selesai dikubur. Jika dulu sekolah bertindak, jika dulu sekolah melakukan sesuatu, mungkin peristiwa itu bisa kita hindari. Jadi tanggung jawab sekolah bukan sekedar di dalam pintu sekolah, tapi anak-anak yang berinteraksi ke sekolah yang memiliki tanda-tanda mengalami kekerasan, maka sekolah wajib lapor. Kepada siapa? Berikutnya, daerah. Bapak Ibu sekalian, kami harap sesudah dari sini Bapak Ibu mulai menyiapkan pembentukan gugus pencegahan tindak kekerasan permanen di tiap kabupaten, di tiap kota, di tiap provinsi, dan di mana dibiayai menggunakan APBD. Mulai disiapkan. Nanti peraturan presidennya akan keluar. Perintahnya tegas, harus ada gugus ini. Supaya apa? Supaya termonitor, terkendali. Karena selama ini saya katakan tadi, kekeluargaan atau APH tidak kita kelola sebagai masalah pendidikan yang terstruktur dengan rencana.
Lalu tentu saja bekerja dengan berbagai pihak. Ini gugus ini terdiri dari para guru, tendik, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan lain-lain. Nah, ini inti dari tugas kepada Pemda adalah pembentukan gugus ini dan bisa memberikan sanksi-sanksi. Yang berikutnya pada pemerintah pusat. Kemdikbud membuat kanal. Ada kanal di Kemdikbud untuk melaporkan ini semua. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, nanti apa yang akan kita lakukan ini akan masuk di dalam data pokok pendidikan. Laporan-laporan itu wajib dimasukkan. Karena kita berkeinginan agar kebiasaan yang sudah menahun di berbagai sekolah itu bisa kita ubah sama-sama. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ingin saya sampaikan juga di sini adalah Kemdikbud nanti akan ada penjelasan secara singkatnya, tapi kami ingin menyampaikan rencana Kemdikbud untuk menyusun jendela pendidikan dan kebudayaan. Jendela pendidikan dan kebudayaan. Mengapa ini penting, Bapak sekalian? Kalau kita perhatikan, jendela pendidikan kebudayaan ini nanti akan masuk menjadi aplikasi di HP. Tujuannya adalah membuat kita mengetahui informasi kegiatan pendidikan dan kegiatan kebudayaan di wilayah kita. Hari ini Bapak sekalian, sebagai contoh, bila di Galeri Nasional ada pameran pelukis Sri Hadi dan sedang berjalan. Pelukis Sri Hadi ini usianya 84 tahun. Beliau melukis sejak usia 14 tahun sebagai bagian dari tentara, waktu itu masih Badan Keamanan Rakyat, pada saat itu divisi di Ponorogo. Beliau menjadi juru gambar TNI untuk menggambar peristiwa-peristiwa perang. Umur 14 tahun, sampai sekarang masih melukis. Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah pameran penting. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah guru-guru sekolah-sekolah sekitar Jakarta mengetahui ada pameran yang amat penting untuk siswanya? Tidak. Ada pagelaran tari, ada aktivitas drama, berjejer kegiatannya. Apakah lingkungan pendidikan tahu? Tidak. Kita masing-masing bekerja sendiri. Karena itu ke depan, Bapak sekalian, jendela pendidikan kebudayaan, semua informasi pendidikan, informasi kebudayaan ada di dalam situ. Termasuk jika kita memilih anak untuk sekolah, memilih sekolah untuk anak. Kalau saya mau pilih anak kita mau sekolah, pilih sekolah berdasarkan apa? Berdasarkan opini dan cerita-cerita kanan kiri. Tapi kita tak membandingkan sekolahnya. Besok Bapak Ibu sekalian, dengan jendela pendidikan ini Bapak Ibu bisa bandingkan. Seperti kalau mau beli barang online. Pilih berapa sekolahnya, lihat bagaimana kompetensi gurunya di sekolah itu. Bagaimana nilai UN 10 tahun terakhir. Bagaimana fasilitasnya, bagaimana gambarnya, bagaimana kondisinya. Termasuk nanti laporan-laporan dari sekolah masuk ke situ. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita pun bisa mencari aktivitas kebudayaan di daerah kita. Jadi kita tidak diam begitu saja. Kita mulai pendidikan, tapi kita justru membangun jembatan untuk bisa orang tua, guru, sekolah, pelaku kebudayaan, pelaku kesenian berinteraksi menggunakan platform yang sama. Namanya jendela pendidikan dan kebudayaan. Jendela ini akan kita kenalkan malam hari ini. Tapi ini bagian dari pembangunan. Karena itu istilahnya bukan diluncurkan. Kalau diluncurkan sudah selesai.
Kali ini justru dikenalkan karena kita ingin terus-menerus memperbaiki, meningkatkan mutu dari platform baru ini. Dan Bapak sekalian, ini platform yang sama sekali dulu belum pernah ada. Tapi nanti kita berharap semua kegiatan pendidikan dan kebudayaan akan bisa kita lihat dari dekat. Dan kalau Bapak Ibu sekalian memiliki informasi itu di sini, kita nanti ke depan ingin agar orang tua bisa memberikan input langsung kepada siapa? Pada kepala dinas, pada kita di Kemdikbud, kepada siapa saja yang berada di dalam ekosistem pendidikan. Jadi harapannya ini bisa menjadi forum untuk interaksi. Seperti dalam rembuk nasional kali ini, kita menggunakan aplikasi Happy 5. Ada yang sudah pakai Happy 5? Acungkan tangan yang sudah pakai. Nah, kita sempat bersapa nih dengan sebagian. Kita sempat interaksi di Happy 5. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tukar pikiran, saling bersapa, dan bila ada masalah atau bila ada terobosan, itu cepat juga untuk kita interaksi dan dorong sama-sama kalau masalah diselesaikan, kalau terobosan digandakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua filosofinya adalah kita bergeser dari pendekatan laba-laba yang biasa dulu kita pakai kepada pendekatan bintang laut. Ini dua hal yang berbeda, Bapak sekalian. Selama ini kita di pendidikan kebudayaan itu menggunakan model laba-laba. Ini diambil dari bukunya Len Pritchard. Apa sih bedanya jaring laba-laba dengan bintang laut? Kalau jaring laba-laba itu Bapak sekalian, meskipun nampaknya besar, menjangkau kemana-mana, tapi sebenarnya informasi dan keputusan ditarik ke titik tengah semua. Semuanya di titik tengah. Jadi meskipun jangkauannya luas, tapi sebenarnya di sentral aja yang ambil keputusan. Antar ujung-ujung, misalnya ini ujung sini dengan sini, itu tidak bisa nyambung, semuanya harus lewat sini. Pusatlah, jadi figur inilah yang melakukannya. Jadi apapun yang terjadi di sini, misalnya ada sebuah nyamuk yang tertangkap, semut yang tertangkap, ya getarannya di sini dikirim ke sini. Lalu baru dari sini melakukan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, dengan Indonesia sebesar ini, dengan ukuran kegiatan kita yang luar biasa luas, dulu harus dikerjakan dengan cara ini. Memang harus. Kenapa? Karena belum ada ICT yang memungkinkan. Information Communication Technology. Karena belum ada ICT, maka kita terpaksa menggunakan itu. Sekarang dengan adanya Information Communication Technology, kita sudah bisa ubah. Menjadi apa? Menjadi pendekatannya seperti bintang laut. Apa yang menarik dari bintang laut? Bintang laut ini adalah sebuah spesies yang tidak punya otak tunggal terpusat. Jadi organisme ini tuh sangat terdesentralisasi. Dan sebenarnya kalau kita lihat diri kita, pendidikan dan kebudayaan itu sudah desentralisasi. Sudah. Karena itu bintang laut ini Bapak sekalian, kalau bergerak itu bukan perintah otak tunggal, tapi karena ada tindakan lokal di tiap bagian dari tubuhnya. Tiap bagiannya ini bisa mengambil keputusan. Tapi yang dibutuhkan apa? Informasi. Karena itu kenapa ada neraca pendidikan, kenapa ada jendela pendidikan dan kebudayaan. Harapannya interaksi itu mempercepat proses pengambilan keputusan, mempercepat diseminasi terobosan, dan membuat kegiatan-kegiatan kita akan bisa berjalan jauh lebih efektif. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita ingin lakukan sama-sama lewat rembuk ini adalah memastikan pola baru ini kita jalankan sama-sama. Visinya
garis yang sudah ditetapkan Presiden. Revolusi mental, nawacita, RPJMN, itu garisnya. Cara mengerjakannya, tiap daerah punya persoalannya sendiri-sendiri, tantangannya beda-beda. Mari kita ajak semuanya untuk terlibat. Mari kita ajak semuanya untuk menjadi bagian. Dan teman-teman pegiat pendidikan kebudayaan menjadi bagian dari ekosistem yang ingin kita bangun sama-sama. Kalau itu kita lakukan, Bapak sekalian, kalau itu kita lakukan, maka insya Allah ikhtiar memajukan pendidikan kebudayaan Indonesia akan bisa bergulir di semua tempat dengan kecepatan yang sama-sama cepat. Dan Bapak Ibu sekalian, beberapa prioritas Kemdikbud, baik itu guru sebagai kunci, sekolah sebagai taman yang saya sudah diskusikan panjang sekali di Rembuk tahun lalu, kemudian ikhtiar kita untuk memajukan kebudayaan, ikhtiar kita untuk perkembangan bahasa, ini semua Bapak sekalian harus kita teruskan. Kemudian kita ingin jalur pendidikan kita lengkap. Pendidikan itu tidak saja soal pikir, tapi juga rasa dan raga. Karena itu Bapak sekalian, tolong kita dorong benar ruang untuk pendidikan kesenian, aktivitas kebudayaan di sekolah-sekolah kita. Kita harus dorong itu. Alat ini Bapak sekalian, alat ini dibuat oleh mereka yang menguasai sains. Tetapi isi dari alat ini yang beredar adalah yang dibuat oleh orang-orang kreatif. Karena itu menumbuhkan kreativitas wajib kita lakukan. Dan ke depan tantangan kita membangun 4C sebutnya. Creativity, critical thinking, communication, collaboration. Ini harus kita bangun sama-sama, 4 ini. Kalau ini kita tidak lakukan, anak-anak kita bisa kalah di masa depan. Kenapa? Karena anak-anak kita ini sudah abad 21. Saya sering sekali sampaikan, anak kita abad 21. Gurunya, kita abad 20. Sekolahnya abad 19. Itu sering sekali saya sampaikan. Betul, ini kenyataan kita. Karena itu kita mengajak untuk mari kita masuk ke abad 21. Bapak Ibu tolong hadiri pameran di sana. Bapak Ibu bisa lihat terobosan-terobosan yang bisa dimanfaatkan. Karena kita ingin sekali anak-anak kita itu bisa melakukan itu. Yang kemudian tidak kalah penting Bapak sekalian adalah soal bahasa. Kita ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia. Tetapi untuk menjadi bahasa dunia kita punya beberapa PR. Berapa PR? Nomor 1 adalah tentang jumlah kosakatanya. Mari kita lihat faktanya sedikit Bapak sekalian. Pada Kamus Bahasa Indonesia pertama tahun 53 terdapat 23.000 kosakata. Itu tahun 53. Tahun 76 kosakatanya tambahnya cuma 1.000 kata. Padahal itu 23 tahun. Tahun 88 ada lompatan menjadi 62.000 kosakata. Lalu kini edisi yang keempat ada 91.000 lema. Dari 23.000 jadi 91.000. Mari kita lihat bahasa Inggris. Hari ini lebih dari 1 juta lema. Tambahnya per tahun 8.500 lema per tahun. Kita 91.000 dalam waktu 53 tahun. Ini malapetaka jika Indonesia seperti negara tetangga kita yang tak punya kebinekaan. Indonesia adalah negara bineka. Karena itu angka ini bisa kita ubah dengan cepat. Caranya, mari kita sumbangkan bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia. Mari kita sumbangkan. Mari kita perkaya bahasa Indonesia dengan memasukkan kosakata daerah menjadi bahasa Indonesia.
Ada dari Komering di sini. Komering Ilir, Komering Ulu, boleh. Bapak Ibu tahu relax bahasa Inggris? Bahasa Indonesianya adalah santai. Santai itu dari mana? Bahasa Komering. Bahasa Komering yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kiwari, bahasa Sunda, yang berarti masa kini. Bisa kita gunakan. Daripada kita menggunakan di era kontemporer, mari kita gunakan di era Kiwari ini. Gadget, daripada pakai kata gadget, pakai kata gawai. Bahkan di Aceh, bahasa Semelu, ada nggak dari Semelu di sini? Ada mana Semelu? Ah, itu Semelu. Di Semelu, kalau tsunami apa Pak? Smong. Kenapa kita pakai adopsi bahasa Jepang, kita adopsi ke jadi bahasa Indonesia? Kenapa kita tidak pakai bahasa Semelu yang artinya sama? Ombak bergulung besar dengan ukuran raksasa dan menghancurkan, namanya Smong. Ya, Smong. Bayangkan jika museum di Aceh sana tulisannya adalah Museum Smong 2004. Kita sering lebih senang mengadopsi dari bahasa internasional daripada mengambil dari 719 bahasa yang ada di Nusantara ini. Mari kita ubah sama-sama. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian supply. Bapak Ibu dorong di daerah Bapak Ibu. Kosakata yang belum ada dalam bahasa Indonesia dorong. Saya dengar dari Pak Pranata, Pak Dirjen GTK ini, dalam bahasa Sunda itu jatuh ada 24 kosakata. Tergantung jenis jatuhnya. Jatuh karena kulit pisang itu beda dengan jatuh karena air. Jatuhnya ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri namanya lain. Poinnya adalah kita memiliki kekayaan yang luar biasa di dalam mengekspresikan fenomena, tapi sering kita tidak gunakan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Mari kita perkaya bahasa Indonesia itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita ingin dorong sama-sama pendidikan kreativitas di sekolah-sekolah kita. Jangan sampai anak-anak kita ke depan kalau menggambar diberi kertas, tulisan gambarnya selalu 2 buah gunung dengan 1 jalan di tengah. Ya, itu sebetulnya kadang-kadang ujian. Kalau mau tahu orang Indonesia atau bukan, kasih kertas itu aja Pak. Yang bukan orang Indonesia gambarnya lain, yang Indonesia pasti gambarnya begitu. Berarti ini adalah kurikulum Indonesia gitu. Nah, Ibu sekalian, kita ingin anak-anak kita tumbuh dengan kreativitas beda. Karena itu Bapak Ibu guru, pengajar bidang kesenian dan kebudayaan, kita ingin ada pengembangan yang serius. Dan tolong Bapak Ibu di daerah, mari kita kerjasamakan. Kita kerjasama untuk mereka-mereka yang melatih, yang mendidik anak-anak di bidang kesenian kebudayaan ini beri ruang yang berbeda. Dan kami senang sekali, tahun kemarin kita ada program namanya Belajar Bersama Maestro. Para budayawan diundang untuk apa? Untuk menampung para siswa belajar bersama selama liburan di rumah mereka. Apa tujuannya? Kita berharap anak-anak ini nantinya bisa menjadi seniman besar seperti para maestro ini, dengan cara tinggal bersama beberapa hari. Seorang seniman, kebetulan tadi diprofilkan di Kompas, Pak Nyoman Nuarte. Pak Nyoman Nuarte itu sempat bercerita, beliau ikut dalam program ini. Ketika dia SMA, dia datang ke Jogja, mau ketemu Avandi. Ingin sekali ketemu Avandi. Tapi kata beliau, sampai di sana, baru sampai di depan gerbang pintunya, lalu keder. Apa keder itu? Takut. Ini maestro hebat, saya hanya sekedar seorang SMA. Lalu kata beliau, diputuskan nggak usah masuk, dipandangi saja dari pintunya. Dia tidak masuk. Tapi kata dia, datangnya di situ saja itu sudah membayangkan saya satu saat harus bisa menjadi seniman hebat, seniman besar. Dan hari ini dia salah satu maestro terbesar Indonesia. Salah satu. Tidak berinteraksi langsung. Nah, apa yang terjadi? Ketika ada program ini, beliau langsung mau ikut dan ditampung anak-anaknya. Program ini sudah jalan 2 kali ya, Bu Endang. Sudah 2 kali berjalan.
Bapak Ibu sekalian, dorong ini di tingkat Bapak Ibu, di tingkat daerah. Tidak harus belajar dengan budayawan di nasional. Bapak Ibu sekalian, banyak budayawan lokal. Ajak mereka untuk datang ke sekolah. Ajak mereka untuk menampung anak-anak dari sekolah belajar di padepokannya, di workshopnya. Supaya apa? Supaya mereka, nih ekosistem lagi nih, dibangun interaksi. Sehingga kebudayaan ini tumbuh besar. Beberapa waktu lalu saya datang ke sebuah kabupaten yang di situ ada pengrajin gamelan. Pengrajinnya